Selamat datang kembali dalam sesi bedah materi kita. Kali ini kita langsung nyelam nih ke bab 4 dari The Talent Code. Fokus ke 3 aturan latihan mendalam atau deep practice. Siap kita bongkar bareng-bareng gimana sih keahlian sejati itu dibangun? Tentu saja. Bab ini, penting banget karena ngasih semacam peta jalan yang praktis gitu ya. Ini bukan cuma soal latih terus yang banyak, tapi lebih ke latih dengan cerdas tujuannya. Ya, buat numbuhin myelin secara aktif. Mielin ya, lapisan isolasi saraf itu kan yang penting buat kecepatan dan akurasi skill. Betul sekali. Nah, aturan-aturan di bab ini tuh kayak fondasinya gitu lah, buat kita bisa masuk ke zona percepatan belajar. Oke. Kita mulai dari aturan pertama ya. Kedengarannya sih mendasar banget. Pecah menjadi bagian-bagian kecil atau chunk it up. Kenapa ini fundamental banget? Karena gini, otak kita itu belajarnya lewat pola, bukan sekedar informasi acak-acakan. Jadi kalau kita mecah skill yang kompleks, jadi chunk, potongan kecil tapi bermakna, itu memungkinkan kita nguasain fondasinya dulu sebelum nyusun jadi satu kesatuan utuh. Jadi kayak puzzle ya? Bisa dibilang gitu, mirip kayak eksperimen The Growth sama pemain catur itu loh. Master catur kan nggak ngelihat bidak satu-satu gitu. Tapi mereka lihatnya kesatuan pola, kayak kalimat dalam permainan. Oh, jadi pemahaman konseptualnya ya? Iya betul. Secara neurologis nih, tiap chunk itu kayak sirkuit dasar yang nantinya bakal kita perkuat pakai million. Jadi bukan asal potong-potong aja ya? Tapi harus nemuin unit terkecil yang masih punya arti gitu. Wah, contohnya tadi menarik banget sih yang Caroline Shea itu niru backhand Federer cuma dari nonton ribuan kali. Atau Reyla Montage yang... Iya, yang mencuri vokal idolanya selama 2 tahun itu kan? Iya. Itu kan kayak nyerap cang vokal utuh terus dipraktekin ya? Persis. Jadi langkahnya bisa dimulai dengan menyerap gambaran besarnya dulu, dengerin lagunya utuh, lihat gerakannya utuh, baru dia identifikasi bagian terkecilnya buat dilatih, dan iya, peniruan itu cara ampuh banget buat nyerap cang ini. Oke, paham. Nah, setelah kita punya nih potongan-potongan kecilnya, aturan kedua kan ulangi. Tapi yang menarik, seringkali harus diperlambat. Ini agak aneh nggak sih? Kenapa harus diperlambat? Bukannya malah nggak efisien? Nah, ini dia kuncinya. Justru sebaliknya, memperlambat gerakan kadang malah sampai rasanya lambat banget, itu justru maksa kita buat merhatiin tiap detail, tiap potensi kesalahan. Oh, gitu ya? Iya, ini ngasih kesempatan ke otak buat deteksi error dan benerin sirkuit sarafnya dengan presisi. Di klub tenis Spartak, mereka nyebutnya imitesia. Latihan gerakan super lambat tanpa bola. Tanpa bola malah ya? Betul. Ini cara buat memahat jalur saraf yang bener dulu sebelum dibungkus myelin tebal lewat pengulangan. Pelatihnya, Larisa Preobrajenskaya, itu bahkan ngelarang muridnya ikut turnamen sebelum tekniknya sempurna di kecepatan lambat. Wah, gila juga ya. Tapi masuk akal sih. Kayak di Meadowmount Music School itu, mereka sampai rela motong-motong lembaran musik dan latihan satu halaman aja bisa 3 jam. Dengan ritme beda-beda, kecepatan super lambat. Benar. Ini kontras banget ya sama cerita Clarissa yang main The Blue Danube diulang-ulang, tapi ya gitu-gitu aja. Nggak ada fokus perbaikan detail. Jadi melambat itu buat kualitasnya ya, bukan sekedar jumlah pengulangannya. Tepat sekali. Pengulangan tanpa fokus ke perbaikan detail itu nggak akan banyak numbuhin myelin yang efektif. Memperlambat itu maksa kita fokus di situ. Kita bangun sirkuit komponen yang solid, hafalin, baru digabungin jadi lebih besar. Lalu aturan ketiga nih, ini yang paling bikin penasaran. Kedengarannya agak abstrak, belajar merasakannya. Maksudnya gimana tuh, merasakan latihan yang benar? Apalagi kalau kita baru mulai kan, susah ya? Ini emang agak tricky. Tapi intinya, ini tentang ngembangin semacam radar internal gitulah. Latihan mendalam yang efektif itu terjadinya di mana? Di sweet spot. Sweet spot, maksudnya? Itu loh, area yang sedikit di luar zona nyaman kita, tempat kita bikin kesalahan. Nah, kita harus belajar ngenalin rasanya pas lagi bikin kesalahan itu. Seketika itu terjadi. Bukan nanti setelah selesai, tapi pas lagi salahnya itu. Oh, jadi real time gitu ya? Betul. Kayak kata Sky Carmen di Meadowmount, kita harus merasakan nada yang salah, dan rasa salah itu harus mengganggu kita. Rasa nggak nyaman itu justru petunjuk jalannya. Kayak bayi belajar jalan gitu ya, jatuh bangun itu ya prosesnya, bukan gagalnya. Persis. Perasaan alami atau gampang itu biasanya malah berarti kita nggak cukup nantang diri buat numbuhin myelin baru.
Jadi, kemauan buat bertahan dalam ketidaknyamanan, ngerasain kesalahan, terus langsung koreksi, itu kuncinya. Oke, jadi siklusnya jelas ya? Tentuin target spesifik, satu chunk kecil, terus coba capai, rasakan dan evaluasi kurangnya di mana, terus ulangi lagi dengan penyesuaian. Rasa, ini yang jadi panduan buat aturan 1 dan 2 tadi ya? Betul sekali. Rasa ini yang memandu efektivitasnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, 3 aturan deep practice. Pertama, pecah skill jadi bagian kecil yang bermakna. Kedua, ulangi dengan fokus tinggi, seringkali diperlambat buat presisi. Ketiga, kembangin kepekaan buat merasakan kesalahan dan keberhasilan secara real time. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang soal bakat ya. Bukan hadiah, tapi sesuatu yang dibangun secara metodis. Tepat, intinya yaitu kemauan buat berjuang di tepi kemampuan kita, merhatiin detail kesalahan, dan ngulanginya dengan cara yang benar. Melin itu nggak pilih kasih kok, dia cuma merespons usaha terfokus kita, lapis demi lapis. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin sebuah pertanyaan reflektif buat Anda pendengar di rumah. Dalam skill yang lagi Anda latih sekarang, coba deh pikirin, bagian mana dari proses latihan yang paling sering Anda hindari? Mungkin karena rasanya paling sulit, atau paling bikin canggung, atau malah bikin frustrasi. Jangan-jangan, justru disitulah sweet spot Anda berada, yang nunggu buat digali lebih dalam lagi.